Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita membahas tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang dalam hal menjurnal perbedaannya pada saat beli barang dan jual barang, retur barang, serta potongan. Untuk transaksi gaji, bayar listrik, bayar air, bayar telepon, itu tetap sama ya. Beban gaji pada kas jika dibayar tunai. Beban telepon, beban sewa pada kas jika tunai. Tapi pada saat pembelian barang atau penjualan barang itu baru menggunakan sistem pencatatan untuk perusahaan dagang. Oke, di sini ada aturan debit dan kredit pada perusahaan dagang. Saldo normal di posisi kredit itu terdiri dari pendapatan, penjualan, retur pembelian, dan potongan. Sedangkan saldo normal untuk di posisi debitnya ada beban, ada pembelian, ada retur penjualan, potongan penjualan, beban angkut, beban HPP ya, beban harga beli, HPP harga beli. Beban angkut pembelian ini maksudnya beban angkut beban angkut yang harus ditanggung oleh pembeli dan dibayar pada saat barang masuk ke gudang pembeli. Kemudian ada beban angkut penjualan. Teman-teman silakan perhatikan aturan debit dan kredit untuk perusahaan dagang. Kemudian di perusahaan dagang dalam pencatatannya ada dua. Menggunakan sistem pencatatan periodik di mana pencatatan dilakukan di akhir periode. Ya. Jadi ketika mau tahu stok opnamnya berapa, sisa barang berapa, barang masuk berapa, itu di akhir periode. Kemudian untuk sistem perpetual, pencatatan dilakukan setiap saat. Pada saat beli barang, maka akunnya akan menjadi persediaan barang dagangan, maka persediaan barang dagangan akan bertambah. Begitu juga pada saat terjadi penjualan. Oke, jadi dengan sistem perpetual, jumlah barang atau stok barang bisa diketahui kapan saja. Oke, di sistem oke, sebelum ke berikutnya, teman-teman boleh perhatikan di sini adalah penjurnalan pada saat pembelian dengan sistem periodik, dengan sistem perpetual. Perpetual ya, bukan perpektual, tapi perpetual. Di sini kas jika tunai, utang dagang jika kredit. Ini dikasih garis miring, jadi biar teman-teman juga nggak selalu ya semuanya itu secara tunai. Kalau memang secara kredit maka pakainya utang dagang, pembelian pada utang dagang jika pembeliannya dilakukan secara kredit. Ini hanya atau ya. Jika transaksinya tunai berarti pada kas. Di sini juga ada jurnal untuk retur pembelian, ketika periodik seperti apa, perpetual seperti apa. Beban angkut, potongan pembelian, penjualan, retur, dan potongan penjualan. Oke. Memang agak sedikit butuh berpikir ya kalau jurnal untuk perusahaan dagang. Nah, kemudian di perusahaan dagang juga dikenal dengan sistem pembayaran atau potongan pembayaran. Ada yang potongan dagang, ada yang potongan tunai. Potongan tunai jika memang diberikan pada saat awal transaksi, misalnya jika Anda bayar langsung cash hari ini, saya potong 15%. Nah, tapi kalau potongan dagang, jika Anda bayar dalam waktu sekian hari, maka dapat potongan sekian persen. Seperti ini contohnya. 2/10 N/30.
Artinya dapat potongan 2% jika bayar dalam waktu 10 hari ke depan dari tanggal transaksi. Misalnya tanggal transaksinya tanggal 24 Mei, maka 10 harinya itu 24 atau 25 Mei sampai dengan tanggal 4 Juni atau 5 Juni. Ya, dapat potongan sebesar 2%, di mana umur piutang itu 30 hari. Umur piutang 30 hari. Oke. Kemudian di sini ada 1/10. Dapat potongan 1% jika bayar dalam waktu 10 hari ke depan. Umur utang 40 hari. Oke. Untuk besaran persentase potongan kembali lagi ke penjual. Mau memberikan berapa? Oke. Kita coba kerjakan soalnya. Di sini ada soalnya ya, semoga saja bisa terlihat. Sebentar, terlalu kecil. Ini di sini kan ada debitur, piutang, badan sehat ya. Piutangnya 20 juta, tanggal fakturnya 18 April 2011, syaratnya akan mendapat potongan jika bayar dalam 30 hari ke depan, dapat potongan 3%, dengan umur piutang 60 hari. Oke. Kemudian toko serba lengkap juga sama, transaksi tanggal 20 Mei. Dia dapat potongan 3% jika bayar dalam waktu 30 hari dari 20 Mei. Kemudian di sini ada laporan utang kita ya. Transaksi 31 Mei, kita akan dapat potongan 2% jika bayar dalam waktu 30 hari ke depan. Umur hutang sebesar selama 60 hari. Nah, kita mulai mengerjakan soal tanggal 2. Diterima pelunasan piutang usaha dari Badan Sehat dan Spa. Nih, diterima pelunasan piutang usaha dari Badan Sehat dan Spa. Badan Sehat dan Spa itu tanggal 20 juta ya. Transaksinya tanggal 18 April. Dia bayar tanggal 2 Juni. Oke. Berarti kan 18 April 18 April sampai dengan 30 April itu sekitar 12 hari ditambah Mei 31 hari. Bayar 2 Juni, berarti ini tidak dapat potongan ya. Dia dapat potongan jika bayarnya sekitar tanggal 17 Mei. Ya, 17 Mei itu pas 30 harinya. Berarti ini tidak dapat potongan. Oke, transaksi tanggal 2 ya. 2 bulan 6. Kas pada piutang usaha senilai 20 juta. Kita terima uang, maka posisinya di debit sebesar 20 juta. Ini tidak dapat potongan, jadi jurnalnya biasa saja. Ini juga sama, 2 bulan 6. Oke. Kas pada piutang dagang atau piutang usaha. Nilainya sama.
Oke. Kemudian tanggal 4 Juni dibeli barang dagang sebentar. Tanggal 4 Juni dibeli barang dagang 50 dibeli barang dagang 5 juta secara kredit dengan syarat 1/10 N/30. Oke, POB maksudnya ketika barang sampai di gudang maka beban angkut pokok dan syarat tunai. Beban angkut dibayar secara tunai. Di sini beban angkut tidak diinfo. Beban angkutnya 4 juta. Sepertinya dengan diskon 15%. POB shipping point dari toko kokoh dan secara tunai 4 juta. Sebesar 15%. Kita anggap aja ya beban angkutnya ketika barang sampai di gudang kita, maka beban angkutnya kita anggap saja 400.000. Ini sudah terlalu besar ya. 4 juta karena barangnya saja cuma 5 juta. Oke, beban angkutnya 4 juta, ini diskonnya kita hilangkan. Berarti pembelian ini tanggal 4 Juni. 4 bulan 6. 4 bulan 6 pembelian ada utang dagang sebesar 45 juta. Ini juga sama 5 juta. Kemudian tanggal 4 bulan 6 persediaan barang dagang pada utang dagang. Jurnalnya, angkanya sama 5 juta. Oke. Kemudian beban angkut. Beban angkut, misalnya secara utang juga beban angkutnya ya. Beban angkutnya 400.000 tadi. Saya rubah dari 4 juta ke 400.000 tanpa diskon. Oke, kemudian di sini beban angkut. Nilainya 400.000. Oke, ada perbedaan ya. Di sini beban angkut, di sebelah kanan itu persediaan barang dagang. Ini untuk transaksi tanggal 4. Oke, kemudian transaksi tanggal 11. Diterima pembayaran dari Toserba lengkap 10 juta. Toserba lengkap kan dia transaksinya tanggal 20 Mei. Dia akan bayar, dapat potongan 3% jika bayar dalam waktu sebulan ke depan. Transaksi 20 Mei berarti 1 bulan ke depannya itu adalah 19 Juni. Oh, 19 Juni. Dia bayar 11 Juni, berarti dia dapat potongan ya. Dia dapat potongan. Berarti untuk tanggal 11 bulan 6 diterima pembayaran dari Toserba lengkap 10 juta. Kas potongan penjualan ada piutang dagang. Oke. Piutang dagangnya sebesar
15 juta. Ada di bagian atas ya, di sini nih. Nih, 15 juta. Dia bayar 10 juta. Oke, maka dia akan dapat potongan 3%. Ini dikali 3 dibagi 100. Maka uang yang kita terima sebesar 9.700.000. Ini dari pencatatan periodik. Kemudian untuk pencatatan perpetual, dia sama ya. Oke. Kemudian 12 Juni. Dijual barang dagang 9 juta dengan syarat 4/10 N/30. Kalau ada kata-kata dengan syarat berarti penjualan secara kredit. Di mana ketika barang sampai di gudang pembeli, maka ongkos angkut dibayar tunai 500.000 dan akan dibayar saat terjadi pelunasan. Oke, dibayar di sini kata-katanya ya, dijual barang dagang 9 juta dengan syarat 4/10 N/30. POB destination point atau ketika barang masuk ke gudang pembeli kepada toko baju katun, ongkos angkut dibayar terlebih dahulu oleh toko baju katun sebesar 500.000 dan akan dibayar saat terjadi pelunasan oleh toko baju katun. Berarti ini sebenarnya tidak dibayar terlebih dahulu ya, tapi pada saat pelunasan, jadi biaya angkutnya pun secara utang. Oke, tanggal 12. 12 bulan 6. Piutang dagang pada penjualan sebesar 9 juta. Nah, kemudian untuk sistem perpetual, piutang dagang pada penjualan selama nilainya. Oke, nah seharusnya di sini ada satu akun lagi, HPP pada persediaan barang dagang. HPP di debit, persediaan barang dagang di kredit. Nah, berhubung di soal nih, di soal tidak di soal tidak diketahui ya harga barangnya berapa. Oke, sebentar ya. Lobet.
Laptopnya lobet. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali. Berhubung tidak diketahui HPP-nya atau harga beli dari barang ini, maka kita tidak usah bikin di sini. Ya. Kemudian kita menjurnal transaksi berikutnya. Tanggal 13 Juni. Dibayar beban angkut pembelian atas transaksi tanggal 4. Oke. Tanggal 4 kita bikinnya, berarti di tanggal 4 kita lihat. Nih, tanggal 4 beban angkutnya kan 400 ya, kita bikin. Dia bayar 100, berarti masih ada utang ya. 13 Juni. 13 bulan 6. Utang dagang pada beban angkut. Oke, utang dagang pada kas senilai 100.000. Di tanggal 4 kita mengakuinya 400, berarti masih ada sisa hutang 300.000 ya. Kemudian ini sama. Tanggal 12 bulan 6. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 16 Juni. Juni dijual barang dagang secara kredit 50 juta dengan beban angkut 800.000. Oke, ongkos angkut di sini anggap aja hutang ya, dijual. Berarti kalau jual, jurnalnya seperti ini. Hutang dagang pada penjualan. Kemudian hutang dagang pada penjualan. Kemudian nilainya sebesar 50 juta. Oke, karena kita tidak tahu nilai dari HPP-nya, maka dia akhirnya sama ya. Kita hanya membuat satu jurnal saja untuk metode perpetualnya. Oke, di sini tinggal sisa beban angkut. Kalau beban angkut, kira-kira bagaimana nih? Ini beban angkut penjualan. Beban angkut penjualan. Ongkos angkut yang dibayar 800.000 oleh Toserba lengkap. Berarti kan hutangnya si Toserba lengkap ini 50 juta sama 800.000. Ongkos angkut ditanggung misalnya oleh si
pembeli yaitu atau serba lengkap. Nah, kira-kira untuk ongkos angkut penjualan, nah jurnalnya nih masih kosong ya. Kira-kira bagaimana? Mungkin teman-teman bisa melengkapi. Untuk menjawab yang 16 di bagian beban angkut penjualan. Nah, oke. Silakan, ini jawabannya dari pertanyaan yang ini. Jangan lupa, di sini ada syarat kredit atau syarat potongan atau syarat pembayaran. 3/10, N/60, dapat potongan 3% jika bayar dalam waktu 30 hari ke depan, dengan umur piutang 60 hari. 2/30, N/60. Dapat potongan 2% jika bayar dalam waktu 30 hari ke depan, umur utang 60 hari. Kreditur itu utang, debitur itu piutang. Nah, jangan lupa untuk yang tanggal 16, jurnal untuk beban angkutnya itu seharusnya bagaimana? Oke. Ya. Monggo, mohon dijawab di komen. Ini jawabannya untuk transaksi yang nih misalnya ada salah naruh ya. Nggak apa-apa dikoreksi ya. Kalau memang misalnya ada yang tidak pas, biar kita sama-sama belajar. Oke, kemudian untuk kelas ini ada tugas ya, dikumpulkan itu batas kumpulnya adalah jam 20.00. Oke. Perlu diperhatikan baik-baik dalam hal tugas. Dikumpulkan jam 20.00 di hari yang sama. Aturan pengerjaan NIM genap 3 angka di belakang. Misal 232. Sistem periodik. Kemudian NIM ganjil 3 angka di belakang, misalnya 1, sistem perpetual. Jadi, dalam satu soal bisa dibikin 2 sistem, periodik dan perpetual. Bagi yang NIM di belakangnya genap, kerjakan dengan sistem periodik. Bagi NIM yang ganjil di belakangnya dengan sistem perpetual. Kemudian untuk terbilang, soalnya ini ya, maaf sebentar soalnya. Oke, ini soalnya dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 13 transaksi ya. Untuk angkanya, seperti kita ujian kemarin, UTS, 3 angka di belakang diganti NIM teman-teman. Misalnya nih, 8.000.233.
12.00.233, 50 juta 000.233. Oke, kemudian 2 juta 200.233. Untuk balik lagi yang tadi NIM genap, kerjakan dengan sistem periodik, NIM ganjil dengan sistem perpetual. NIM genap terganjil 3 angka di belakang. Nih. Satu soal ini, satu transaksi ini saya minta dibikin menjadi 2 sistem pencatatan. Jika misalnya tidak diketahui harga pokok pembeliannya berapa atau harga beli dari barang yang dijual itu berapa, tidak usah dibikin HPP pada persediaan barang dagang, tidak usah. Ya, kalau memang penjualan dilakukan secara kredit cukup piutang dagang pada penjualan ya. Kalau secara periodik kan dia ini ya, jurnalnya biasa, hanya satu saja, debit dan kredit. Tapi untuk perpetual pada saat penjualan kan dia ada debitnya ada 2, kreditnya ada 2 ya. Jika tidak ada harga belinya, tidak usah bikin HPP pada persediaan barang dagangnya. Ini soalnya dikumpulkan hari Rabu malam jam 8. Ya, jam 8 malam. Oke, dipelajarin pelan-pelan biar ngerti, biar paham karena memang agak sedikit membingungkan. Yang jasa saja mungkin kita belum begitu paham ya. Tapi bagaimanapun kan kita tetap harus melangkah ke materi selanjutnya. Oke. Ininya ya, jangan lupa pembahasan kita. Ini kan tadi kita tidak ada ya, ini saya hapus saja. Nah, ini soalnya tadi. Oke. Ini soalnya, ini jawabannya. Ini aturan debit kreditnya. Teman-teman juga bisa lihat di Google ya. Walaupun mungkin ada yang agak-agak membingungkan, cari sumber yang berdasarkan referensi buku atau mungkin skripsi. Oke. Terima kasih banyak sudah mengikuti video ini ya. Jika ada pertanyaan, ada koreksi, monggo silakan ditulis di komennya. Oh Ibu ada yang salah, oh Ibu ini begini, monggo. Jika memang itu benar, saya akan benarkan. Oke. Sampai ketemu minggu depan, jaga kesehatan, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.